ya kita mengikuti aturan-aturan Allah. Lemah lembut kepada mereka, lemah lembutlah. Jangan mengejek orang lain, jangan memfitnah, jangan ini. Itu aturan kita sebagai seorang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu, di mana saja yang sedang menyaksikan acara ini, alhamdulillah kita bertemu lagi di majelis ilmu ini bersama saya Bui Maulana dan juga guru saya Pak Ustadz Danu. Insyaallah selamat datang di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Alhamdulillah pemirsa, lewat tayangan Siraman Kolbu ini semua ya, kita ini bisa belajar untuk menjadi seorang manusia yang lebih baik lagi di hadapan Allah. Semakin belajar untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu tauhid tentunya ya. Nah, bagaimana cara untuk mengaplikasikannya? Salah satunya adalah ini kalau udah yang punya pasangan nih Pak Ustadz, dalam arti suami istri. Salah satu aplikasinya adalah saling menjaga perasaan pasangan. Ya, ini sesuai dengan tema kita adalah jagalah perasaan pasanganmu. Dalam arti saling menjaga, saling melengkapi nih Pak Ustadz. Ya. Seperti apa tausiahnya seputar tema kita, jagalah perasaan pasanganmu? Silahkan Pak Ustadz Danu. Terima kasih Mas Bobi. Iya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Tema kita, jagalah perasaan istrimu. Ya, ini anjuran bagi semua imam ini ya. Jadi memang di dalam bersuami istri, di dalam menempuh keluarga yang diinginkan adalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Nah, pada saat kita itu berdoa, keluarga kita itu ingin saling mengerti, saling sayang, saling cinta, itu harus benar-benar ada aktualisasinya ya, ada yang harus dikerjakan. Jadi tidak hanya cuma berdoa. Jadi berdoa itu benar-benar diresapi. Sehingga pada saat seorang laki-laki itu berdoa keluarganya menjadi yang sakinah mawaddah warahmah ini, dia harus tahu apa yang dia kerjakan. Jadi bukan doa ini menjadi doa biasa yang tidak begitu berarti ya. Kalau memang seseorang itu sama, dia berdoa ingin menjadi orang kaya umpama ini hanya umpama. Kemudian dia tidak ada aktivitas menuju ke arah sana. Ya gimana caranya Allah mau memberikan salah seperti itu. Nah, yang harus kita ketahui adalah pada saat kita menjadi imam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya laki-laki adalah pemimpin wanita. Nah, pada saat laki-laki itu menjadi pemimpin, nah, di sini dia tidak hanya sebagai pemimpin yang harus menyuruh, di mana dalam menyuruh ini memang korelasinya hanya nafsu, tidak boleh juga. Tapi menyuruhnya adalah anjuran dari Allah, anjuran dari Quran, anjuran dari sunnah yang memang itu bisa diberikan kepada pasangannya atau pada istrinya. Nah, di titik inilah nanti si istri juga akan mulai paham, oh suami saya menganjurkan saya yang baik. Menganjurkan yang baik itu juga belum tentu, kalau anjuran atau masukan belum tentu itu bisa dikerjakan dengan baik kalau dalam menganjurkan ini dengan emosi, dengan ego, dengan marah, dengan menekan umpamanya. Ini juga tidak boleh di titik suaminya. Persoalannya suaminya itu bukan hanya sebagai imam, suaminya juga bertanggung jawab kepada Allah Ta'ala. Bagaimana suaminya memberikan nasihat dengan kelemah lembutan. Kalau sudah memberikan nasihat dengan lemah lembut, istrinya bisa sampai enggak dikasih tahu. Nah, kalau umpamanya istrinya itu tidak bisa dikasih tahu, kelemah lembutan ini menjadi lemah lembut lagi atau menjadi emosi. Ini tetap akan dinilai si suami ini oleh Allah Ta'ala. Jadi tidak bisa kita memberikan sesuatu yang baik, kemudian kita sudah merasa bahwa saya sudah memberikan sesuatu yang baik. Tidak bisa seperti itu. Seseorang yang sedekah itu niatnya harus lillahi ta'ala. Seseorang yang sedekah, dia waktu itu kata dia niatnya lillahi ta'ala, tetapi belakangannya dia ajak ujub, ada riya, selesai sedekahnya. Tidak dinilai oleh Allah Ta'ala. Jadi sama, seorang suami memberikan masukan kepada istrinya,
kemudian dia itu merasa dia sebagai pimpinan, kemudian dia itu juga sewenang-wenang, juga dilarang oleh Allah Ta'ala. Lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Jadi walaupun tafadhon ghalidhal qalbi lang fadu min haulik. Jadi di sini diceritakan kalau sikap kita keras, hati kita kasar, mereka akan jauh dari sekitar kita. Di sini menceritakan bahwasannya jangan kita punya sikap keras, hati kita kasar. Itu tidak boleh. Siapapun orangnya tidak boleh. Orang Muslim tidak boleh. Kalau dia begitu, ya itu urusan dia sama Allah. Intinya adalah kalau kita menginginkan kita itu menjadi seorang yang akan disayang oleh Allah Ta'ala, seseorang yang kita itu akan menjadi takwa di hadapan Allah. Jadi takwa tidak di hadapan manusia, di hadapan Allah benar-benar takwa. Ya kita mengikuti aturan-aturan Allah. Lemah lembut kepada mereka, lemah lembutlah. Jangan mengejek orang lain, jangan memfitnah, jangan ini. Itu aturan kita sebagai seorang Islam. Ya kita kerjakan. Kita kelihatan sholat, tertib, baca Quran tertib, tapi ngejek aja. Ya itu sama aja. Apakah nanti kita itu siap di akhirat itu benar-benar ejekan kita itu menjadi pahala? Kita tidak akan tahu. Yang jelas ejekan itu akan menjadi dosa bagi kita. Kita harus berpikir, ayolah kita menjadi pemimpin yang bijak, pemimpin yang wujudnya adalah ketakwaan seorang pemimpin kepada Allah Ta'ala, sehingga dengan istri itu adalah ladang pahala yang harus kita sampaikan kepada beliau, istri kita. Amin. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya sebagai imam. Amin. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Barakallah Pak Ustadz. Terima kasih tausiahnya. Selanjutnya pemirsa, saya akan berikan tausiah seputar tema kita pagi hari ini. Jagalah perasaan pasanganmu, baik istri kepada suami maupun sebaliknya suami kepada istri. Kita persilakan Ustadz Zaki Muhammad. Silakan Ustadz. Ngaji-ngaji kita mengaji, ngaji pagi siraman kolbu. Kalau Anda nggak mau ngaji, nanti mati mulut membisu susu. Haji Markum dompetnya jatuh guys. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan guru kita Al Ustadz Danu dan juga Bang Bobi Maulana beserta seluruh pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada, dari ujung Aceh sampai ujung Papua, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada, Baginda Rasulullah adalah contoh uswatun hasanah terbaik untuk seluruh umat manusia dan contoh suami teladan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam hadisnya, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, khiyarukum linisaihim khuluqa. Sebaik-baiknya laki-laki itu Bang Bobi adalah laki-laki yang baik akhlaknya terhadap istrinya. Wa ana li ahli, dan aku terbaik untuk keluargaku. Coba lihat apa yang diajarkan Baginda Rasulullah dalam kehidupan rumah tangganya Bang Bobi. Yang pertama, Rasulullah itu bahasanya lemah lembut. Kalau nyuruh istri nggak pernah dengan perkataan yang kasar, nggak pernah angkat tangan, apalagi angkat kaki. Pernah pada suatu saat Baginda Rasulullah ini pulang dari sebuah peperangan. Karena lelahnya, Siti Aisyah membuatkan air manis kepada Baginda Nabi. Ketika air ini diminum oleh Baginda Rasulullah, terasa ada sesuatu yang berbeda. Tetapi air ini tetap dihabiskan oleh Baginda Rasulullah. Lalu Siti Aisyah bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, wahai suamiku, biasanya kau memberikan bekas minumanmu kepada diriku. Tetapi kenapa kau habiskan minuman itu?" Rasulullah tidak menggubris apa yang ditanyakan oleh Siti Aisyah. Terus Rasulullah minum. Aisyah minta kembali, "Ya wahai Rasul, tinggalkanlah untukku." Akhirnya ketika mau habis, itu gelas ditaruh, diberikan kepada Siti Aisyah. Ketika Aisyah minum, Aisyah baru sadar kalau ternyata airnya bukan air manis Bang Bobi, tapi ternyata air asin. Salah. Coba kalau kita, Bang Bobi, ya kita udah marah, udah telak pinggang, matamu nengendi gitu. Disemburin ya airnya. Itu dia. Kenapa garam ini gula? Gitu. Yang kedua, Bang Bobi, Rasul ya, ini luar biasa. Seorang manusia yang pandai menjaga istrinya, pandai
merasakan bagaimana lelahnya seorang istri dalam menjalankan atau mengajarkan kehidupan dalam rumah tangga. Makanya Rasul nggak gengsi, istrinya nyapu, Rasul ikut nyapu. Istrinya bersihin rumah, Rasul ikut membersihkan rumah. Inilah figur suami terbaik dalam kehidupan rumah tangga. Jaga perasaan seorang istri, jaga perasaan seorang suami, insya Allah rumah tangga kita akan semakin sakinah, mawaddah, warahmah. Ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan walaupun singkat ada manfaatnya untuk kita semuanya. Amin. Haji Markum dompetnya jatuh. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Ustaz. Terima kasih, Bang Bob. Iya, barakallah, terima kasih. Kirain Haji Markum salah minum air. Sembur. Pemirsa, bagaimana cara menjaga komunikasi, menjaga sikap antar pasangan, suami kepada istri maupun sebaliknya adalah salah satunya yang paling penting adalah harus berlemah lembut sikapnya, kemudian kata-katanya juga jangan kasar, ya, jangan marah sesuai dengan apa yang disunahkan contoh oleh baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bisa difahami, mudah-mudahan rumah tangga seluruh pemirsa Siraman Kolbu yang menyaksikan acara ini menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sekali lagi terima kasih barakallah guru-guru saya. Selanjutnya pemirsa kita akan kehadiran bintang tamu ya, ini seorang presenter nyentrik ini ya, suka mengoleksi kacamata dan kocak banget. Pokoknya namanya cuman penegasan satu kata aja. Kira-kira siapa? Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, sejukan hati.